Coba Ada. saya ternyata nggak bisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Ilham Mardini. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, Allahumma shalli wa sallim wa ala sayyidina akhirnya kita mulai pukul 1. Namun ada beberapa hal, jadinya kita mulainya sekarang. Setelah bersama kita Ustaz Ilham Mardini, beliau kuliah di Mesir, beliau hafiz Quran 30 juz, kemudian beliau juga sering mengikuti perlombaan-perlombaan Musabaqah Quran internasional. Kali ini kita Nah, akan membahas mengenai tips menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa ustadzina wa muallimina Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat yang telah kita syukuri tersebut. Kemudian salawat dan salam kita haturkan buat junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Trik menjaga kesehatan mental di saat COVID-19 di dalam Islam, ya. Sebenarnya kita perlu tahu apa itu mental, ya. Kalau mental di dalam kamus KBBI, ya, di situ dijelaskan bahwa mental itu adalah batin, intelektual, moral, dan psikologis, ya. Ini sangat penting sekali, ya. Bagaimana sih Islam menyuruh kita untuk menjaga mental kita di saat pandemi COVID ini, ya. Yang paling pertama sekali adalah jaga rasa cemas kita, ya. Tentu kita bertanya-tanya, bagaimana sih menjaga rasa cemas tersebut, gitu. Hal yang paling pertama yang harus kita yakini adalah bahwa takdir semua makhluk di dunia ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan. Sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50,000 sanatin, ya. Bahwa takdir manusia di bumi ini, semua makhluk hidup, ya, tidak hanya manusia, hewan, semua tumbuh-tumbuhan, takdirnya itu telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bumi ini diciptakan, bahkan 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Jadi yang harus kita yakini, ya, yang paling harus kita yakini bahwa virus ini bukan virus ini yang sebenarnya yang mematikan tersebut, ya. Ya. Bukan virus ini yang mematikan manusia, tapi memang takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia tersebut. Jadi ini perlu kita yakini. Kenapa? Ketika kita meyakini kalau takdir kita terkena COVID atau tidak terkena COVID telah kita yakini, maka insya Allah mental kita akan terjaga, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua
al-akhdhu bil asbab. Ya. Tidak hanya saja kita meyakini kalau takdir, oh kita serahkan semuanya kepada Allah. Tidak begitu. Tetapi ada yang kedua, al-akhdhu bil asbab. Ya. Maksudnya apa? Ada ikhtiar kita. Maksudnya ikhtiar kita untuk terkena COVID atau tidak. Gitu. Dalam hal ini tentu kita akan menyerahkan kepada yang ahlinya. Ya. Sesuai dengan arahan pemerintah. Ini sejalan dengan ayat Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam An-Nisa? Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam hal ini pemerintah kita telah menyerahkan perkara hal ini kepada para dokter kita. Maka apa kata dokter kita? Kata dokter kita disuruh menjaga protokol kesehatan, disuruh memakai masker dan lain sebagainya gitu. Setelah kita meyakini kalau takdir COVID itu dari Allah Subhanahu wa taala, kita perlu meyakini bahwa ada cara yang harus kita hindari supaya tidak terkena COVID. Ya, salah satunya dengan jaga jarak, dengan memakai masker, ya. Itu yang kedua, sangat penting sekali. Karena ada sebagian orang yang mengatakan, tak usahlah ngikut para dokter. Karena takdir kita terkena COVID itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bodoh. Ini orang bodoh ini. Memang takdir itu telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bumi ini diciptakan. Tapi dengan garis bawah kita ada ikhtiar kita untuk menjaga supaya tidak terkena COVID tersebut, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, setelah kita meyakini bahwa tidak ada yang mematikan dan menghidupkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memberikan penyakit dan yang menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, doa, ya. Setelah kita meyakini takdir, kemudian al-akhdhu bil asbab, ikhtiar kita yang terakhir adalah doa, ya. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Tidak hanya butuh usaha kita, tapi doa. Seharusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Allah, Allahumma in kana hadzal waba ba'id la yu'tina. Kalau virus ini jauh dari kami, maka jangan datangkan kepada kami. Kalau mungkin virus ini dekat, wa in kanal qarib la yu'dzina, maka tidak menyakiti kami. Seharusnya begitu, ya. Dan ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Apa kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya? Man qala fi awwali yaumihi aw fi awwali lailatihi, ya, siapa yang mengatakan di awal harinya atau di penghujung harinya, apa doanya tersebut? Bismillahi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya, ini wajib kita hafal, ya. Bismillahi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Apa kata Nabi? Lam yadurruhu syai'un. Barang siapa yang membaca doa tadi 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, insya Allah Allah akan menjaga kita dari mara bahaya dari segala virus tersebut, ya. Dengan garis bawah sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya 3 poin tersebut yang mesti kita lakukan untuk menjaga mental kita, ya. Ya, mungkin itu saja, ya, Bu Mela Kusmiati, ya. Yang terpenting atasi rasa cemas kita, ya. Atasi rasa cemas, ya. Cara mengatasi rasa cemas, ya, kesimpulan, ya, kita meyakini takdir, terus ada usaha kita untuk menjaganya, ya, dengan mentaati protokol kesehatan. Yang terakhir adalah doa. Salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita ulangi lagi, Bismillahi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya, semoga kita semua tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus yang bahaya ini, ya.
Mungkin itu kita kembalikan kepada moderator. Baik, Ustaz. Terima kasih, alhamdulillah. Namun di sini ada yang komentar. Bagaimana sekarang ini COVID-19 itu sudah menjadi bodoh amat. Itu bagaimana menyikapinya, Ustaz? Sebenarnya ya, orang yang mengatakan bodoh amat itu ya, sama-sama mereka masuk ke dalam sesuatu yang membahayakan gitu. Karena ya, setahu kita, karena virus ini cepat menyebarnya. Mungkin saja ada orang tanpa gejala terkena ya. Padahal dia telah terkena virus tapi dia masih sehat-sehat saja ya. Yang kita khawatirkan nanti ketika mereka menularkan kepada orang yang mungkin lemah fisiknya atau lemah imunnya. Ini zalim namanya, zalim. Makanya al-hifdzu an-nafsi wajib. Ada 5 yang harus kita jaga itu. Hifdzun nafsi ya. Hifdzun nafsi, menjaga nyawa ya. Menjaga nyawa hukumnya wajib. Maka orang yang mengatakan bodoh amat itu kurang betul ya, karena mereka ya tidak meyakini ya kalau menjaga nyawa itu hukumnya wajib. Memang kita yakini takdir. Oh, toh pun kalau Allah mengkehendaki ya, kita akan terkena Covid umpamanya, tapi setidaknya ada usaha kita untuk menghindarinya ya. Sesuai dengan protokol kesehatan ya. Ya, pemikiran yang seperti ini harus pikiran. Sekali lagi saya bilang menjaga nyawa hukumnya wajib ya, wajib. Berdosa ya, karena ini bukan tergantung, apalagi ini berkaitan dengan hal layak umum, bukan hanya nyawa kita sendiri tapi nyawa orang lain. Memang benar, memang betul yang mematikan itu bukan virus COVID-19 ini, tapi yang mematikan Allah Subhanahu wa taala. Memang betul. Tapi setidaknya ada ikhtiar kita untuk menghindari hal tersebut. Karena usaha itu tidak hanya cukup dengan meyakini kalau takdir Allah itu memang telah ada, tapi ada usaha kita untuk menghindari mara bahaya tersebut ya. Kalau tidak ada usaha kita untuk menghindari mara bahaya tersebut, itu sama halnya kita dengan bunuh diri ya. Bunuh diri haram hukumnya di dalam Islam ya. Ya gitu, Ustazah Mela Kusmiati. Baik Ustaz, sepertinya tidak ada pertanyaan dari followers kita. Namun saya ingin berikan satu pesan untuk followers terkait saat ini sedang pandemi COVID-19. Seharusnya ya, Allah Subhanahu wa taala ya tidak menurunkan bala atau ujian atau penyakit kecuali manusia itu telah zalim ya, telah zalim terhadap bumi tersebut ya. Sebagaimana guru-guru kita di Al-Azhar mengatakan ya, penyakit ini sebenarnya disebabkan oleh ulah manusia gitu. Ini penyakit ini yang membuatnya adalah manusia gitu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Maka perlu kita ambil hikmah bahwa marilah kita tajdidul iman wa taqwa kita. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakit ini dan insyaallah akan bisa kita beraktivitas seperti biasanya ya. Karena sayang sekali kan semua diskusi pengajian dilakukan secara online ya. Barokah jamaahnya itu sudah hilang ya. Barokah jamaahnya itu sudah hilang. Yang semestinya ketika ada pengajian, ada belajar mengajar ya, talaqi, itu istilahnya talaqi itu. Talaqi ya. Di dalam istilah muhaddisin seperti itu istilahnya talaqi, berkumpul ya, berkumpul membuat halaqah pengajian ya. Itu akan dikelilingi oleh malaikat rahmat ya. Itu aja sih, tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ambil hikmah dari
COVID-19 ini ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit ini karena dosa manusia tersebut ya. Karena dosa manusia tersebut ya. Ya itu. Itu Baik, Ustazah. baik Ustadz, barangkali Ustadz ada kesibukan yang lain karena jam di Indonesia dengan Mesir itu beda ya, beda 5 jam. 5 jam. Maka dari itu kita akhiri saja kajian di live Instagram. Insya Allah kita berjumpa lagi dengan followers-followers kita di lain waktu. Syukur saya kepada Ustadz Ilham Marjani yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin, Saya amin Allah, amin. moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan pada teman-teman sekalian. Ya, Jazakallah khair, jazakillah khair, jazakumullah khair ya. baik, kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.